adalah founder dari Susi Air. Hari ini beliau menggunakan pakaian sampai sepatu serba hitam. Barangkali itu adalah simbol dari hati dan perasaan yang diekspresikan atas kondisi yang terjadi hari ini. Kemudian di sebelah kanan Nadine Kaiser. Nadine adalah direktur dari Susi Air. Secara langsung kami akan memberikan kepada Ibu Susi pertama kali untuk menyampaikan perkembangan dan harapan beliau sebagai founder Susi Air berkaitan dengan kasus pembakaran dan penyandaran yang sudah berlangsung selama kurang lebih 22 hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya beberapa hari ini kalau dihitung sudah dari kejadian penyanderaan dan pembakaran pesawat Susi Air sudah 22 hari. Kita semua prihatin, berduka, dan kita tetap berharap dan berdoa bahwa akhirnya hanya ingin menyampaikan Susi Air telah berkiprah di Papua dari tahun 2006. Dari satu pesawat, dua pesawat, sampai akhirnya ada 22 pesawat terbang di Papua. Base kita bangun dari tahun 2009 itu sudah mencapai, ada Sentani, ada Wamena, ada Nabire, ada Timika, ada Manokwari, ada Merauke, ada 6 lokasi Sorong, Biak. Rata-rata setiap hari pesawat kita terbang kurang lebih dari 60 sampai 100 penerbangan setiap hari. Dengan dua jenis pesawat, yaitu Caravan dan Pilatus Fokker. Mulai tahun 2012 Susi Air mendapatkan kontrak perintis dari pemerintah. Maka kita terbang menerbangi rute-rute perintis yang pada waktu itu 2012 Merpati dan lain semua sudah selesai, tidak melakukan penerbangan lagi. Jadi kami mendapatkan amanah dengan kontrak pemerintah untuk menerbangi rute-rute perintis. Rute perintis itu adalah rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah untuk diterbangi dan 65% disubsidi oleh pemerintah. Jadi tiketnya tiket murah 250.000 saja kita jual. Sebagian dibayar oleh pemerintah kepada kami. Dan dengan 100 flight rata-rata, kalau dihitung tadi kan 70 sampai 120 flight, kehadiran Susi Air tentunya sangat signifikan di Papua. Dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami juga, tidak habis pikir. Untuk saya pribadi, apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat tidak kita harapkan, dan kita tidak habis pikir. Saya mengerti orang berjuang, ini pribadi ya, pendapat pribadi, bukan sebagai Susi Air. Sebagai seorang pribadi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang, itu adalah bukan cara yang bijak dan benar. Phil Merton saya ingat karena sebelum dia resign dari Susi Air tahun 2015 adalah salah satu pilot terbaik saya, terbaik Susi Air, pilot terbaik dari Susi Air. Kemudian dia resign kerja di airline dan 2 tahun lalu kembali ke Susi Air karena COVID. Dia menikah dengan orang Pangandaran. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soya Comang berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik.
Nah, beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar, yang mengatakan bahwa mungkin Phil Mertens bersama dengan OPM atau apa. Tidak ada, karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Phil ya kerja sama saya dari tahun hampir 10 tahun udah bekerja. Jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kemudian keluar, kemudian pulang kembali tahun 2020. Memang Susi Air dari dulu melaksanakan penerbangan di Papua dengan sangat hati-hati dan mengutamakan safety yang dengan segala tantangan di Papua, baik medan maupun keamanan. Kita biasanya tidak terbang ke tempat-tempat yang memang sudah ada indikasi, rumor, ketentuan, ada notam. Biasanya kalau resmi dari pemerintah ada notam. Kemudian notam itu ya no to airman. Jadi itu ketentuan yang tidak boleh kita terbang. Kemudian di antara kita biasanya pilot-pilot, dengan di sana kan yang terbang banyak juga perusahaan, ada dari misionaris, ada dari swasta yang lain. Kita biasanya juga ada seperti informasi ya di antara kita orang aviasi, oh jangan terbang sana, kita biasanya tidak terbang. Jadi semua yang diterbangin adalah biasanya rute perintis dan rute-rute yang aman. Jadi kalau Paro itu adalah salah satu rute perintis yang kita sudah terbang ke sana bertahun-tahun menerbangi rute perintis. Berarti rute perintis itu adalah rute yang ditentukan dalam kontrak dan harus diterbangi oleh Susi Air. Dan itu berarti bandaranya juga bandara yang diketahui dan ditulis dalam kontrak. Jadi dengan segala kehati-hatian, apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise. Dan saya sangat prihatin, tidak habis pikir. Dan sekali lagi untuk saya pribadi, statement saya adalah apapun kita berjuang untuk kebebasan, untuk kebaikan, ya tentu dengan kebaikan, bukan dengan mengambil kemerdekaan orang lain. Itu pendapat pribadi saya. Dan selebihnya saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight, berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang, berarti hanya tempat porter terbang itu, kalau porternya tidak terbang, dia hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki, karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006 kita masuk Papua. Setelah sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma ya satu, armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu.
Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philip ini tidak bisa baik. Saya berharap semua sadar, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat Papua, dan organisasi yang mengaku Papua merdeka, bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dari saya pikir cukup. Mungkin Pak Donald akan memberikan lanjutan. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang telah mengupayakan dengan negosiasi dengan segala cara untuk bisa membebaskan Kapten Philip Mertens. Walaupun sampai dengan hari ini upaya-upaya terus dilakukan, masih belum ada hasil, tapi kita tidak boleh putus asa. Dan saya mohon doa dari semua, tragedi ya, kalau dibilang tragedi ini bisa berakhir dengan baik dan memulihkan kembali kegiatan operasional penerbangan Susi Air seperti semula melayani. Dari sisi bisnis tentu ini juga kehilangan yang sangat besar, tapi lebih untuk saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atas transportasi dan natura, karena itu kan kita juga mengangkut bahan bakar, mengangkut makanan, mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa yang sakit untuk dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat Papua. Ya, saya mohon doa semua ini bisa berakhir dengan baik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah terlibat mendukung usaha upaya pembebasan Kapten Philip Mertens, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, terutama para tokoh-tokoh adat dan juga TNI Polri yang terlibat langsung di Papua, dan juga pemerintah daerah yang terus mengupayakan. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya katakan kembali. Baik, teman-teman, ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibu Susi dan juga berkaitan dengan perkembangan penyanderaan yang sudah berlangsung selama 22 hari. Memang belum ada hasil signifikan, dalam arti pil belum ditemukan. Ada 3 hal penting yang Bu Susi sampaikan tadi. Yang pertama itu dengan segala kerendahan hati Susi Air meminta maaf kepada masyarakat Papua secara umum dan beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena insiden pembakaran dan kondisi keamanan. Bu Susi menyampaikan 70% penerbangan dengan pesawat Pilatus Porter itu tidak bisa beroperasi. Paro misalkan, di mana tempat pembakaran itu terjadi, menjadi zona merah atau red zone yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat komersil atau yang di luar institusi negara. Dan tidak hanya itu, daerah-daerah lain juga menjadi daerah merah, sehingga 70% penerbangan Porter itu menjadi terganggu. Hampir 40% penerbangan di Papua secara umum itu menjadi batal dan tidak bisa beroperasi. Jadi tadi 70% pesawat jenis Pilatus Porter karena dia harus masuk ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tidak bisa diakses oleh jenis pesawat kecil karavan.
Dan terhadap pesawat karavan sendiri ada 40% penerbangan yang terpaksa kemudian tidak bisa beroperasi. Apa yang kita mau sampaikan dan dari hati yang paling dalam Bu Susi tadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua atas kondisi ini. Jelas ini bukan situasi yang diinginkan. Susi Air tentu merugi secara finansial, tetapi tentu yang lebih dirugikan adalah masyarakat Papua secara lebih luas. Yang dulu bisa diakses dengan pesawat, sekarang sebagian masyarakat terpaksa kemudian kembali berjalan barangkali ya, memasuki hutan untuk bisa mengakses satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu yang pertama berkaitan dengan operasional. Yang kedua, bahwa Bu Susi menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya tidak henti yang dilakukan oleh institusi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian pimpinan adat, pimpinan keagamaan yang berupaya melakukan langkah-langkah terbaik untuk menemukan PIL. Tentu saja kita berharap institusi negara tidak lelah untuk berjuang terus. Susi Air akan berkontribusi dalam batasan yang memang dibolehkan dan diizinkan untuk melakukan kontribusi untuk hal itu. Tetapi tentu frontliner dan garda terdepan dalam penyelamatan ini kita sangat berharap dan mengandalkan institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Dan yang ketiga, ada catatan internal yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bahwa PIL adalah seorang kapten yang sudah lama di Susi Air sejak tahun 2012, dan Susi Air menilai beliau adalah seorang pilot yang berkinerja baik, berintegritas dengan pengalaman yang luar biasa karena memiliki kemampuan menerbangkan beberapa jenis pesawat. Nah, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan spin informasi seolah-olah kemudian beliau adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Itu sangat kita hindari. Yang namanya orang berada di tempat yang tidak diinginkan, tentu dia harus kemudian menunjukkan kondisi yang survival mode, kira-kira mode bertahan di dalam posisi yang memang sedang disandra seperti itu. Nah, itu kawan-kawan media, 3 hal yang disampaikan oleh Bu Susi berkaitan dengan perkembangan penyanderaan dan pembakaran pilot Susi Air, Kapten Philip Martin. Selanjutnya kita berikan Q&A, ada 3 saja. Daerah zona merah secara umum. Yang keempat, TPNPB itu minta stop penerbangan masuk Kenduga. Tapi Paro kan menjadi salah satu rute dan artinya harus dilakukan penerbangan ke sini. Lantas bagaimana mitigasinya? Mitigasi bagi para pilot dan penumpang untuk masuk ke daerah sana. Dan yang terakhir, dari mana pihak Susi Air mengetahui kondisi terakhir pilot? Apakah hanya dari pemberitaan, ataukah sudah berkomunikasi langsung dengan Polri misalnya, ataupun pemerintah tempat? Terima kasih. Zona merah itu yang menentukan adalah pemerintah, dan biasanya diinfokan kepada kami. Jadi authority daripada keamanan, penerbangan dan semua itu adalah pemerintah. Dan kami menganggap Paro dari dulu karena ada rute perintis, ya aman. Dan selama ini juga tidak ada alert yang under istilahnya diam-diam ada alert merah, juga tidak ada. Jadi biasanya kita semua dunia aviasi sendiri punya batasan-batasan yang unwritten. Kalau yang udah written udah jelas, pemerintah aman ya aman, tapi biasanya kita juga ada info. Nah, pada pagi itu tidak ada alert apapun. Jadi itu bandara resmi dan memang termasuk dalam rute pemerintah yang kita harus terbangin. Yang kedua tadi tentang jenis pesawat porter. Kalau porter tidak bisa masuk, yang bisa masuk hanya helikopter. Dan juga itu bandaranya banyak, kabupaten juga.
Ada beberapa yang memang zona merah. Begitu Rakma untuk kita tidak terbang. Kemudian ada Mapenduma misalnya, kita juga tidak terbang. Nah, jadi kalau Paro itu tidak termasuk dalam zona merah. Jadi juga itu banyak sekali bandara, tidak semuanya merah. Jadi seperti itu. Itu yang kita tahu daripada kegiatan aviasi. Porter hanya bisa tergantikan oleh helikopter yang dengan kedutaan besar ya kita ada beberapa pembicaraan. Bagaimanapun juga Phil Mertens adalah warga negara Selandia Baru. Kemarin juga saya baru ketemu dengan duta besar. Jadi kita ya menunggu tentunya yang paling berwenang dan mengetahui kondisi semua sekarang ini sesuai dengan kemarin pernyataan Panglima Pangkogap Wilhan bahwa Pangkogap Wilhan 3 bahwa dan Pangdam Sundawasi sampai saat ini memang kondisi sipil yang kita tahu ya waktu beredarnya foto yang dikirim oleh mereka. Dan saat ini seperti sesuai dengan pernyataan Pak Pangkogap Wilhan belum tahu posisinya di mana karena mereka juga berpindah-pindah tempat. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Pojok kiri, Mas. Ya, silakan langsung. Saharu, Ibu dari Jawa Pos pertama, saya ingin tanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh aparat TNI Polri di sana. Kami memahami ada batasan-batasan informasi karena ini yang diutamakan adalah keselamatan. Tapi tentu pihak keluarga PIL dan di Indonesia maupun di Selandia Baru ingin tahu juga bagaimana sebenarnya langkah-langkah konkret yang dilakukan aparat TNI Polri di sana yang bisa mereka terima informasinya terkait itu. Yang kedua terkait tadi Bu Susi menyampaikan ada 70% pengurangan penerbangan untuk porter itu pengaruhnya akan seperti apa sih Bu untuk masyarakat di Papua selain memang tadi kesulitan untuk logistik dan sebagainya. Apakah memang 70% penerbangan itu juga setiap hari full mengantar bahan makanan atau masyarakat yang melakukan penerbangan? Oke, get point. Oke. Berita yang kita dapat ya berita resmi dari pemerintah TNI Polri itu yang kita bisa dapat dan itu juga yang keluarga dapat dan kita berkomunikasi tidak ada jalur lain untuk komunikasi tentang keberadaan atau status kejadian ini sejauh mana ya kita hanya bisa dapat karena susahnya medan dan juga keterbatasan jalur komunikasi di sana dan kita hanya menunggu tentu dari upaya-upaya yang terus dilakukan. Saya dengar pemerintah daerah juga terus melakukan soft approach, TNI Polri juga melakukan persiapan-persiapan untuk bila semua sudah selesai untuk penjemputan dan lain-lain. Itu saja yang kita tahu. Kita tidak bisa tahu lebih banyak lagi ya itu yang kita tahu yang diumumkan oleh pemerintah. Yang kedua, berapa besar? Kalau tadi saya bilang 70% dari penerbangan porter kurang lebih 20 flights. Porter bisa mengangkut 7 sampai 9 orang penumpang. Kalau barang sekitar 900 kg. Jadi 20 flight per hari kali kalau barang sekitar 900 kg, kalau orang 7. Ya, itu kira-kira hitungan realnya. Jadi kalau beras, makanan, kemudian fuel, ya kita cuma bisa bawa 900 kilo. Orang 7 sampai 9. Ya pasti berdampak untuk kemanusiaan. Saya yakin dampaknya besar. Ada yang sakit, tidak bisa berobat, tidak bisa di-medivac. Ya mungkin makanan juga makin hari makin berkurang. Ya pasti sangat sulit untuk bayangan saya. Ayo. Terkait adanya peristiwa penyanderaan ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak maskapai untuk meminimalisir agar tidak terjadi kasus serupa ke depannya?
Ya, kita sudah minta surat jaminan pengamanan apabila ada kegiatan penerbangan perintis ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Yang kedua, sebetulnya kalau civil aviation itu kan very regulated. Jadi semua sudah ada aturan tertulis apa semua, jadi mitigasi safety juga sebetulnya sangat-sangat strict. Nah, memang ya ke depan kita akan lebih hati-hati lagi. Namun kecenderungan memang sekarang menjadi ya traumatis untuk pilot-pilot kita yang lain. Jadi ada kemungkinan mungkin untuk ke depan mau tidak mau kita akan, kalau pengamanan ini nanti ke depan tidak bisa kita yakinkan penerbang-penerbang kita, ya mau tidak mau harus dikurangi kan penerbangan. Itu saja. Dan sekarang memang sudah berkurang 20 flight kurang lebih sehari. Ya, one more. Saya Dian, saya dari The Australian. Kasus ini jadi perhatian internasional karena dia WNA. Saya ingin tahu Bu, Susi Air hiring berapa banyak misalnya? Kenapa tendensinya untuk WNA pilotnya? Terus yang menarik buat mereka kenapa? Terus bagaimana assurance-nya untuk memastikan mereka itu bisa aman di sana gitu? Kenapa WNA? Karena memang pilot-pilot kita yang untuk terbang di wilayah-wilayah Papua sangat jarang. Biasanya Susi Air sekarang mungkin kurang lebih 90 orang pilot Indonesia. Ya, 75% Indonesia, 25% pilot dari luar. Kebanyakan yang luar itu ya yang bus pilot tadi, yang pegunungan-pegunungan. Dan mungkin juga karena resiko medan dan lain sebagainya, memang kita cuma bisa dapat untuk skill bus pilot ini ya dari rata-rata yang mau tinggal ya dari luar. Jadi saat ini kurang lebih 75% pilot Indonesia, 25% yang pilot Indonesia rata-rata terbang di Sumatera, Kalimantan, di Papua sebagai co-pilot. Tapi kalau porter itu kan single pilot. Jadi porter itu biasanya yang sudah sangat qualified. Dia tidak akan masuk menjadi captain di porter kalau jam terbangnya di bawah 2.000-3.000. Hampir tidak mungkin. Dan biasanya dia sudah melewati di Susi Air penerbangan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, lalu dia apply untuk Papua. Papua pun kita bagi lagi, ada flatland, ada mountain. Nah, mountain kita bagi lagi, ada mountain caravan, ada mountain porter. Mountain caravan dan porter berbeda jauh. Kita tidak akan terbang dengan porter kalau masih bisa dengan caravan. Jadi ya itu kira-kira mitigasinya seperti itu. Jadi biasanya pilot yang very skillful, ready untuk mendapatkan tantangan alam di Papua dan qualified secara training kita. Dan assurance ya kita percaya bahwa pemerintah bisa mengamankan keamanan penerbangan kita. Assurance check. Oke, rekan-rekan media, menurut saya cukup ya. Bagi kami, sekali lagi kami sampaikan adalah Bu Susi Pujastuti. Beliau adalah founder dari Susi Air. Hari ini beliau menggunakan pakaian sampai sepatu serba hitam. Barangkali itu adalah simbol dari hati dan perasaan yang diekspresikan atas kondisi yang terjadi hari ini. Kemudian di sebelah kanan Nadine Kaiser. Nadine adalah direktur dari Susi Air. Secara langsung kami akan memberikan kepada Ibu Susi pertama kali untuk menyampaikan perkembangan dan harapan beliau sebagai founder Susi Air berkaitan dengan kasus pembakaran dan penyandaran yang sudah berlangsung selama kurang lebih 22 hari ini. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya beberapa hari ini kalau dihitung sudah dari kejadian penyanderaan dan pembakaran pesawat Susi Air sudah 22 hari. Kita semua prihatin, berduka, dan kita tetap berharap dan berdoa bahwa akhirnya pilot kita, saudara Phil Mertens, Kapten Phil Mertens ini bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa. Dan untuk saya, keterangan resmi nanti kejadian dan apa mungkin bisa dari Pak Donald bisa disampaikan. Saya ingin menyampaikan Susi Air telah berkiprah di Papua dari tahun 2006. Dari 1 pesawat, 2 pesawat, sampai akhirnya ada 22 pesawat terbang di Papua. Base kita bangun dari tahun 2009 itu sudah mencapai, ada Sentani, ada Wamena, ada Nabire, ada Timika, ada Manokwari, ada Merauke, ada 6 kalau tidak salah 6 lokasi, Sorong, Biak. Rata-rata setiap hari pesawat kita terbang kurang lebih dari 60 sampai 100 penerbangan setiap hari. Dengan 2 jenis pesawat, yaitu Caravan dan Pilatus Local. Mulai tahun 2012 Susi Air mendapatkan kontrak perintis dari pemerintah. Maka kita terbang menerbangi rute-rute perintis yang karena waktu itu 2012 Merpati dan lain semua sudah selesai, tidak melakukan penerbangan lagi. Jadi kami mendapatkan amanah dengan kontrak pemerintah untuk menerbangi rute-rute perintis. Rute perintis itu adalah rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah untuk diterbangi dan 65% disubsidi oleh pemerintah. Jadi tiketnya tiket murah 250.000 saja kita jual. Sebagian dibayar oleh pemerintah kepada kami. Dan dengan 100 flight rata-rata, kalau dihitung tadi kan 70 sampai 120 flight, kehadiran Susi Air tentunya sangat signifikan di Papua. Dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami juga, tidak habis pikir. Untuk saya pribadi, apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat tidak kita harapkan, dan kita tidak habis pikir. Saya mengerti orang berjuang, ini pribadi ya, pendapat pribadi, bukan sebagai institusi ya. Sebagai seorang pribadi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang, itu adalah bukan cara yang bijak dan benar. Phil Mertens saya ingat karena sebelum dia resign dari Susi Air tahun 2015 adalah salah satu pilot terbaik saya, terbaik Susi Air, pilot terbaik dari Susi Air. Kemudian dia resign kerja di airline dan 2 tahun lalu kembali ke Susi Air karena COVID. Dia menikah dengan orang Pangandaran. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soya Coman berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik. Nah, beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar, yang mengatakan bahwa mungkin Phil Mertens bersama dengan OPM atau apa. Tidak ada, karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Phil ya kerja sama saya dari tahun hampir 10 tahun yang bekerja. Jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
kemudian keluar, kemudian pulang kembali tahun 2020. Memang Susi Air dari dulu melaksanakan penerbangan di Papua dengan sangat hati-hati dan mengutamakan safety yang dengan segala tantangan di Papua, baik medan maupun keamanan. Kita biasanya tidak terbang ke tempat-tempat yang memang sudah ada indikasi, rumor, ketentuan, ada notam. Biasanya kalau resmi dari pemerintah ada notam. Kemudian notam itu ya no to airmen. Jadi itu ketentuan yang tidak boleh kita terbang. Kemudian di antara kita biasanya pilot-pilot, dengan di sana kan yang terbang banyak juga perusahaan, ada dari misionaris, ada dari swasta yang lain. Kita biasanya juga ada seperti informasi under ya di antara kita orang aviasi, oh jangan terbang sana, kita biasanya tidak terbang. Jadi semua yang diterbangin adalah biasanya rute perintis dan rute-rute yang aman. Jadi kalau Paro itu adalah salah satu rute perintis yang kita sudah terbang ke sana bertahun-tahun menerbangi rute perintis. Berarti rute perintis itu adalah rute yang ditentukan dalam kontrak dan harus diterbangi oleh Susi Air. Itu berarti bandaranya juga bandara yang diketahui dan ditulis dalam kontrak. Jadi dengan segala kehati-hatian, apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise. Dan saya sangat prihatin, tidak habis pikir. Dan sekali lagi untuk saya pribadi, statement saya adalah apapun kita berjuang untuk kebebasan, untuk kebaikan, ya tentu dengan kebaikan, bukan dengan mengambil kemerdekaan orang lain. Itu pendapat pribadi saya. Dan selebihnya saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight, berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang, berarti hanya tempat porter terbang itu, kalau porternya tidak terbang, dia hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki, karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006 kita masuk Papua. Sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma satu, armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philip ini tidak bisa baik. Saya berharap semua sadar, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat Papua,
organisasi yang mengaku Papua Merdeka bahwa kepentingan masyarakat untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya dan akses transportasi itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dari saya pikir cukup. Mungkin Pak Donald akan memberikan lanjutan. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, TNI Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat yang telah mengupayakan dengan negosiasi dengan segala cara untuk bisa membebaskan Kapten Philip Mertens. Walaupun sampai dengan hari ini upaya-upaya terus dilakukan, masih belum ada hasil, tapi kita tidak boleh putus asa. Dan saya mohon doa dari semua, tragedi ya, kalau dibilang tragedi ini bisa berakhir dengan baik dan memulihkan kembali kegiatan operasional penerbangan Susi Air seperti semula melayani. Dari sisi bisnis tentu ini juga kehilangan yang sangat besar, tapi lebih untuk saya adalah humanity, kemanusiaan, dan hak-hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atas transportasi dan natura, karena itu kan kita juga mengangkut bahan bakar, mengangkut makanan, mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa yang sakit untuk dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat Papua. Ya, saya mohon doa semua ini bisa berakhir dengan baik, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah terlibat mendukung usaha upaya pembebasan Kapten Philip Mertens, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, terutama para tokoh-tokoh adat dan juga TNI Polri yang terlibat langsung di Papua, dan juga pemerintah daerah yang terus mengupayakan. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saya serahkan kembali. Baik, teman-teman, ada 3 hal yang disampaikan oleh Ibu Susi dan juga berkaitan dengan perkembangan penyanderaan yang sudah berlangsung selama 22 hari. Memang belum ada hasil signifikan, dalam arti pil belum ditemukan. Ada 3 hal penting yang Bu Susi sampaikan tadi. Yang pertama itu dengan segala kerendahan hati Susi Air meminta maaf kepada masyarakat Papua secara umum, dan beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena insiden pembakaran dan kondisi keamanan. Bu Susi menyampaikan 70% penerbangan dengan pesawat Pilatus Porter itu tidak bisa beroperasi. Paro misalkan, di mana tempat pembakaran itu terjadi, menjadi zona merah atau red zone yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat komersil atau yang di luar institusi negara. Dan tidak hanya itu, daerah-daerah lain juga menjadi daerah merah, sehingga 70% penerbangan Porter itu menjadi terganggu. Hampir 40% penerbangan di Papua secara umum itu menjadi batal dan tidak bisa beroperasi. Jadi tadi 70% pesawat jenis Pilatus Porter, karena dia harus masuk ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah yang tidak bisa diakses oleh jenis pesawat kecil karavan. Dan terhadap pesawat karavan sendiri ada 40% penerbangan yang terpaksa kemudian tidak bisa beroperasi. Apa yang kita mau sampaikan, dan dari hati yang paling dalam Bu Susi tadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua atas kondisi ini. Jelas ini bukan situasi yang diinginkan. Susi Air tentu merugi secara finansial, tetapi tentu yang lebih dirugikan adalah masyarakat Papua secara lebih luas.
yang dulu bisa diakses dengan pesawat, sekarang sebagian masyarakat terpaksa kemudian kembali berjalan barangkali ya, memasuki hutan untuk bisa mengakses satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang pertama berkaitan dengan operasional. Yang kedua, bahwa Bu Susi menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya tidak henti yang dilakukan oleh institusi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian pimpinan adat, pimpinan keagamaan yang berupaya melakukan langkah-langkah terbaik untuk menemukan PIL. Tentu saja kita berharap institusi negara tidak lelah untuk berjuang terus. Susi Air akan berkontribusi dalam batasan yang memang dibolehkan dan diizinkan untuk melakukan kontribusi untuk hal itu. Tetapi tentu frontliner dan garda terdepan dalam penyelamatan ini kita sangat berharap dan mengandalkan institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Dan yang ketiga, ada catatan internal yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bahwa PIL adalah seorang kapten yang sudah lama di Susi Air sejak tahun 2012, dan Susi Air menilai beliau adalah seorang pilot yang berkinerja baik, berintegritas dengan pengalaman yang luar biasa karena memiliki kemampuan menerbangkan beberapa jenis pesawat. Nah, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan spin informasi seolah-olah kemudian beliau adalah orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Itu sangat kita hindari. Yang namanya orang berada di tempat yang tidak diinginkan, tentu dia harus kemudian menunjukkan kondisi yang survival mode, kira-kira mode bertahan di dalam posisi yang memang sedang disandra seperti itu. Nah, itu kawan-kawan media, 3 hal yang disampaikan oleh Bu Susi berkaitan dengan perkembangan penyanderaan dan pembakaran pilot Susi Air. Kapten Philip Mark adalah Bu Susi Pujiastuti. Beliau adalah founder dari Susi Air. Hari ini beliau menggunakan pakaian sampai sepatu serba hitam. Barangkali itu adalah simbol dari hati dan perasaan yang diekspresikan atas kondisi yang terjadi hari ini. Kemudian di sebelah kanan Nadine Kaiser. Nadine adalah direktur dari Susi Air. Secara langsung kami akan memberikan kepada Ibu Susi pertama kali untuk menyampaikan perkembangan dan harapan beliau sebagai founder Susi Air berkaitan dengan kasus pembakaran dan penyanderaan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 22 hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya beberapa hari ini kalau dihitung sudah dari kejadian penyanderaan dan pembakaran pesawat Susi Air sudah 22 hari. Kita semua prihatin, berduka, dan kita tetap berharap dan berdoa bahwa akhirnya hanya ingin menyampaikan Susi Air telah berkiprah di Papua dari tahun 2006. Dari 1 pesawat, 2 pesawat, sampai akhirnya ada 22 pesawat terbang di Papua. Base kita bangun dari tahun 2009 itu sudah mencapai, ada Sentani, ada Wamena, ada Nabire, ada Timika, ada Manokwari, ada Merauke, ada 6 lokasi Sorong, Biak. Rata-rata setiap hari pesawat kita terbang kurang lebih dari 60 sampai 100 penerbangan setiap hari. Dengan 2 jenis pesawat, yaitu Caravan dan Pilatus Mulai tahun 2012 Susi Air
mendapatkan kontrak perintis dari pemerintah. Maka kita terbang menerbangi rute-rute perintis yang pada waktu itu 2012 Merpati dan lain semua sudah selesai, tidak melakukan penerbangan lagi. Jadi kami mendapatkan amanah dengan kontrak pemerintah untuk menerbangi rute-rute perintis. Rute perintis itu adalah rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah untuk diterbangi dan 65% disubsidi oleh pemerintah. Jadi tiketnya tiket murah 250.000 saja kita jual. Sebagian dibayar oleh pemerintah kepada kami. Dan dengan 100 flight rata-rata, kalau dihitung tadi kan 70 sampai 120 flight, kehadiran Susi Air tentunya sangat signifikan di Papua. Dan saat ini dengan kejadian ini tentu mengagetkan kami, menyedihkan kami juga, tidak habis pikir. Untuk saya pribadi, apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat tidak kita harapkan, dan kita tidak habis pikir. Saya mengerti orang berjuang, ini pribadi ya, pendapat pribadi, bukan sebagai institusi ya. Sebagai seorang pribadi, memperjuangkan kemerdekaan dengan mengambil kemerdekaan orang, itu adalah bukan cara yang bijak dan benar. Phil Merton saya ingat karena sebelum dia resign dari Susi Air tahun 2015 adalah salah satu pilot terbaik saya, terbaik Susi Air, pilot terbaik dari Susi Air. Kemudian dia resign kerja di airline dan 2 tahun lalu kembali ke Susi Air karena COVID. Dia menikah dengan orang Pangandaran. Dulu ibu istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan Soya Comang berapa puluh tahun yang lalu. Jadi ya sangat dekat dan anaknya sangat baik. Nah, beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar, yang mengatakan bahwa mungkin Phil Mertens bersama dengan OPM atau apa. Tidak ada, karena dia adalah seorang bapak rumah tangga. Saya kenal pribadi dengan keluarga istrinya. Phil ya kerja sama saya dari tahun hampir 10 tahun udah bekerja. Jadi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kemudian keluar. Kemudian pulang kembali tahun 2020. Memang Susi Air dari dulu melaksanakan penerbangan di Papua dengan sangat hati-hati dan mengutamakan safety yang dengan segala tantangan di Papua, baik medan maupun keamanan. Kita biasanya tidak terbang ke tempat-tempat yang memang sudah ada indikasi, rumor, ketentuan, ada notam. Biasanya kalau resmi dari pemerintah ada notam. Kemudian notam itu ya no to airmen. Jadi itu ketentuan yang tidak boleh kita terbang. Kemudian di antara kita biasanya pilot-pilot, dengan di sana kan yang terbang banyak juga perusahaan, ada dari misionaris, ada dari swasta yang lain. Kita biasanya juga ada seperti informasi under ya di antara kita orang aviasi, oh jangan terbang sana, kita biasanya tidak terbang. Jadi semua yang diterbangin adalah biasanya rute perintis dan rute-rute yang aman. Jadi kalau Paro itu adalah salah satu rute perintis yang kita sudah terbang ke sana bertahun-tahun menerbangi rute perintis. Berarti rute perintis itu adalah rute yang ditentukan dalam kontrak dan harus diterbangi oleh Susi Air. Itu berarti bandaranya juga bandara yang diketahui dan ditulis dalam kontrak. Jadi
dengan segala kehati-hatian, apa yang terjadi ini adalah sebuah surprise. Dan saya sangat prihatin, tidak habis pikir. Dan sekali lagi untuk saya pribadi, statement saya adalah apapun kita berjuang untuk kebebasan, untuk kebaikan, ya tentu dengan kebaikan, bukan dengan mengambil kemerdekaan orang lain. Itu pendapat pribadi saya. Dan selebihnya saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Dan tentu itu mengganggu kegiatan dan supply logistik daripada masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan. Perlu diketahui porter itu terbang ke bandara-bandara yang karavan tidak bisa terbang lagi. Jadi kalau sudah tidak porter terbang, berarti hanya tempat porter terbang itu kalau porternya tidak terbang, dia hanya bisa digantikan dengan helikopter. Rata-rata bandaranya 200-300 meter tujuan-tujuan bandara tempat porter terbang. Tempat yang tidak mungkin terjangkau dengan lain kecuali dengan helikopter atau jalan kaki, karena jalan di Papua juga belum banyak. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006 kita masuk Papua. Setelah sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi. Tentu banyak sebabnya, bukan cuma ya satu, armada berkurang dengan dibakarnya pesawat kita. Tahun lalu kita kehilangan satu, sekarang satu. Yang kedua juga confident di antara pilot-pilot kita tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Dan ini akan sangat sulit. Jadi resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philip ini tidak bisa baik. Saya berharap